fawwada lahuma kadue aili talabi wal ibahat tegese kadue ngepri wal ibahati lan menang fa ibaratun an nasbi syari'i maka iku ibarat saking ngajenengkeunane syari' sababan ing sabab au syarton atawa syarat au mani'an atawa kang nyegah lima dzikira kadue barang kang wis den tuturi ibarat minal ahkamil khamsah saking pirang-pirang hukum kang lima ada khilati kang manjing fi kalamina ing dalam ucapan isun sadaya ngucap ing lafaz tahta tolabi wal ibah itu fi kalamina ing dalam rarasan isun sadaya ing dalam sore-sore ngepri lan wenang ing dalam sore-sore ngepri lan wenang. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat serta diberikan taufik dan hidayah dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosa kita diampuni. Mudah-mudahan badan kita jasmani dan rohani disehatkan. Mudah-mudahan diberikan keberkahan umur dan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita lanjutkan kembali ta'lim kita bahwa pada pertemuan kali ini masih menceritakan tentang hukum-hukum agama. Bahwasanya kemarin telah diceritakan bahwa hukum itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada hukum syar'i yaitu hukum agama. Yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum agama. Hukum agama adalah kitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin awil ibaah awil wajib, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala atau hukum Allah yang berkaitan dengan af'alnya orang-orang mukallaf, dengan pekerjaannya orang mukallaf. Baik kalam Allah yang bersifat memerintah ataupun yang membolehkan atau dijadikan sesuatunya tersebut menjadi sabab, syarat dan yang lain-lain. Maka masuk ke dalam kata tolak tersebut tadi yaitu 4 perkara. Yang pertama wajib, yang kedua nadab, yang ketiga haram, dan yang keempat adalah makruh. Nah, wajib sudah kita jelaskan, kemudian adab, sunnah ya juga telah diterangkan. Nah, bagian yang ketiga yang masuk ke dalam kata tolak di situ yaitu adalah haram, tahrim, daripada taharrama yuharrimu tahriman. Jadi termasuk sulasi mujar, sulasi mazid bab ke-1 ya, bab warna ke-1 bab kedua. Ya, kalau kata anak santri mah sulasi mazid warna 1 bab kedua yaitu wazan fa'ala. Harrama yuharrimu tahriman. Gitu. Nah, di sini pakai alif lam, ditarik at-tahrim. Jadi
Jadi kalau kata anak santri kalau di esal ataupun di elal at-tahrim aslu tahriman aslu tahriman ala wati taf'ilan wa kulli batir rahusan ya andintisari maqablaha wasara tahriman ala wati taf'ilan summa hudifati tanwinu summa hudifat tanwinu li sababi wujudi al wasara at-tahrimu ala wati at-taf'ilu begitu. Ya, kalau kita ambil daripada etimologinya yaitu asal kata ya, dari harrama yuharrimu tahriman ya wa haroman, sholat yusolli tasliyatan wa sholatan, zakah yuzaki tazkiyatan wa zakatan, wasta'id isti'adatan sum'atim wa fa'ilal ladzi mubaf mana wasta'id isti'adatan sum'atim itu mata bola di bahasa lagi. Nah itu adalah kalau haram adalah isim masdarnya, sholat isim masdarnya, itaat adalah isim masdarnya. Ya, iqomus sholat dari aqoma yuqimu iqomatan wa iqomah. Ya, kadang-kadang dipakai tak boleh, enggak pakai tak juga boleh. Iqomatus sholat, iqomus sholat boleh. Nah, jadi masuk ke dalam kata tolak yang bersifat perintah adalah at-tahrim, yaitu haram. Maksud haram di sini adalah wahwa tolabul kaffi anil fa'li tolaban jaziman, memerintahkan mencegah, ya, memerintahkan mencegah. Jadi melarang dengan larang mengerjakan sesuatu, mencegah dari sesuatu yang dengan perintah tersebut ya dengan perintah yang jazim yang pasti. Artinya memerintah untuk tidak melakukan ya pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh agama dengan larangan yang sangat kuat. Nah itu adalah tahrim, haram. Kalau dalam ilmu fikihnya adalah ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Sesuatu perkara yang diberikan pahala, diberikan pahala orang yang meninggalkannya dan disiksa orang yang mengerjakannya. Ya, itu kalau masuk ilmu fikih. Ya, kalau usul fikihnya sama tadi. Tolabul kafi anil fi'li tolaban jaziman, yaitu memerintahkan mencegah, menahan, tidak melakukan pekerjaan dengan perintah yang pasti. Contohnya mana? Contoh seperti kasyirki billah, seperti memusyrikan kepada Allah. Memusyrikan kepada Allah, menyekutukan Allah. Ya, punya akidah, punya anggapan, keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, ataupun Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai teman yang membantu urusan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ini juga sama musyrik. Atau mempunyai keyakinan bahwa ada selain Allah yang mempunyai sifat af'al yang seperti Allah, itu juga sama musyrik. Ya, sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy dahulu, dia percaya kepada Allah, ya, tetapi mereka menyekutukan Allah, punya anggapan bahwa ada selain Allah ataupun ada selain Allah yang sama seperti Allah. Begitu. Maka dia bikinlah Tuhan-Tuhan mereka. Ada yang terbuat dari batu, dari kayu. Ada yang terbuat dari emas, dari perak, dari perunggu, besi, tembaga. Ada juga yang terbuat dari batu-batuan. Bahkan ada yang terbuat dari roti. Jadi roti dibikin Tuhan, ya, dibentuklah suatu patung, ya, yang kemudian mereka sembah. Inilah Tuhan kita. Dia menyembah patung berhala.
ataupun mempunyai akidah ada selain Allah yang sama kekuatannya, kekuasaannya seperti Allah, itu pun sama musyrik. Dan dosa musyrik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya kepada orang yang memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali kalau dia benar-benar tobat, membersihkan akidahnya, insya Allah. Ini kan orang-orang kafir Quraisy dulu, kita ingat Sayyidina Umar bin Khattab itu, subhanallah. Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah sebelum masuk Islam itu paling keras menentang Islam. Jika ada orang yang baca Quran di depan dia, ada orang yang sholat, ada orang yang sudah masuk Islam, itu langsung ya ditempel yang benar, ya ditebas beneran. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ya, dia sangat benci Islam awal-awal. Karena pada waktu itu ada dua orang Umar yang cukup terkenal. Satu adalah Sayyidina Umar bin Khattab dan yang lainnya adalah Umar yang lain. Ini pun didoakan oleh Rasulullah, ya Allah tolong perkuatlah Islam ini dengan salah satu Umar ya Allah. Maka terdengarlah oleh salah satu sahabat dan disampaikan kepada Umar bin Khattab. Dia kaget ketika Rasulullah mengucapkan doa seperti itu gitu. Dan kata orang itu, mudah-mudahan engkau Umar yang dipilih oleh Rasulullah. Kemudian dia bergegas mencari Rasulullah SAW. Ya dia datangi adiknya. Adiknya itu sudah masuk Islam duluan. Ketika pas datang mau sampai pintu rumahnya, dia mendengar surat Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya. Dia termenung, dia tertegun, terharu. Ya, ini adalah kalam, bukan kalam biasa. Ini sastra bukan sastra biasa. Jadi perasaan dia itu lain ketika mendengar Al-Quran dibacakan oleh adiknya. Padahal pada waktu itu adiknya tidak tahu sedang ada di dalam rumah. Ya, berhubung gengsi, pertama gengsi dulu. Gengsi, dia dobrak pintu rumah. Adiknya sedang baca Al-Quran, seketika berhenti. Ya, dia langsung nanya, apakah kamu sudah masuk Islam? Sekali dua kali belum menjawab, kemudian tiga kali ditamparlah adiknya sampai berdarah. Betul, kemudian mengaku bahwa dia masuk Islam. Coba tolong bacakan yang tadi kamu baca. Aku pengen dengar, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tadinya ragu-ragu, takut adiknya mau membacakan Al-Quran. Kemudian dibacalah Al-Quran. Setelah dibaca Al-Quran, dia Sayyidina Umar bin Khattab langsung menangis di situ. Ini luar biasa. Pada awal-awalnya, subhanallah, siapa yang tidak takut ya dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Pada waktu itu gagah orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah, karena ada Umar. Begitu mendengar Umar masuk Islam, nah ini berbalik orang-orang kafir Quraisy, ya malah dia takut ya kepada Islam. Kemudian ya Kanjeng Nabi disuruh hijrah, Sayyidina Umar pun ikut hijrah, dan disitulah mulai ya perjuangan Islam luar biasa. Nah ini, jadi syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilarang. Ya, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan bahwa ada Tuhan selain Allah, ataupun Allah sama dengan makhluk, ataupun selain Allah sama kekuasaannya seperti Allah, kedidayaannya seperti Allah, dan yang lain-lain itu sama. Atau mengetekatkan sesuatu mempunyai taksir misalkan, ya itu pun sama, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dilarang, haram hukumnya. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini adalah larangan yang sangat jelas, larangan yang sangat kuat, ya, tidak boleh memusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi contohnya kazina, seperti zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisha, sesungguhnya zina itu adalah fahisha, keburukan. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Zina dilarang, haram hukumnya, ya. Bahkan mendekati zina saja haram, apalagi melakukan zina. Nah, bagaimana kalau zina selain zina parji? Ini kan mata kita kadang-kadang suka zina mulu ya. Ya mungkin dosanya agak kecilan lah begitu. Enggak seperti zina parji. Zina ul ainain an-najr. Zina dua mata itu melihat. Melihat apa? Melihat sesuatu yang diharamkan, zina. Ya. Zina ul udunain, ya, asam. Zina dua telinga, mendengarkan sesuatu yang dilarang. Zina kedua mata, zina kedua telinga, zina kedua tangan dan kaki, sama. Ya, memegang, mengerjakan, ya, sesuatu yang dilarang oleh agama, itu zina. Tetapi yang dimaksud zina di sini adalah secara khusus adalah zina bil farji. Ya, zina bil farji. Na'udzubillahi min dzalik wa min dzalik. Nah, kalau zaman sekarang kan orang Masya Allah kadang-kadang suka bangga kan begitu. Ya, apalagi sudah bisa, woi, ya, yang harganya sekian-sekian udah tak rasain semua. Subhanallah. Na'udzubillah, subhanallah. Ya kan? Dengan 20 juta, 35 juta, sampai ada yang pego 200 juta. Padahal masih sama aja, nggak ada yang istimewa. Makanya kan kata Rasulullah, ya masyaallah sahabat, ya manis tato minkumul ba'af oleh tazawad, perintah Rasulullah. Ataupun ada salah satu hadis Rasul yang mengatakan, apabila kamu tidak bisa menahan syahwatmu, ya silakan kau salurkan ke istri. Kenapa? Karena yang demikian itu sama saja, nggak ada beda. Mungkin ini ada rasa stroberi gitu, ada, atau rasa durian gitu, ada, sama aja tuh, ya, gitu. Makanya untungnya orang yang sudah punya istri itu, subhanallah, ibadahnya walaupun sedikit pahalanya besar. Dia sholat 2 rakaat, tapi bandingannya lebih utama daripada 70 rakaat orang yang belum punya istri. Begitu, pahalanya luar biasa. Makanya alhamdulillah yang udah punya istri paling sholat 2 rakaat sudah. Ya, salat sunnah. Iya, salat sunnah. Ya, salat sunnahnya dong. Aduh, pasirnya kagak. Dalam Al-Quran itu subhanallah diterangkan betapa buruknya zina. Ya. Dan juga termasuk zina juga ketika syarat-syarat ketika rukun-rukun nikah itu sendiri tidak terpenuhi. Rukun nikah kan ada berapa? 5. Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 saksi, ijab dan qabul. Adapun mahar mas kawin itu adalah kewajiban nikah. Ya, memang sunnah disebutkan mas kawin, tetapi tidak menjadi satu ketentuan. Nah, kalau sekarang kan orang banyak, ya. Kadang-kadang walinya wali kontrak kan ada. Ya, walinya wali kontrak, saksinya cuma 1. Ini banyak. Bahkan pasang target, ya. Walaupun dia tidak diizinkan atau tidak ada walinya, tidak berwali, cukup, ya, dia hanya membayar sekian juta, ya sah perkawinannya. Naudzubillah, subhanallah. Gelarnya siapa? Profesor, doktor, kiai haji, itu di situ pasang pelan. Profesor, doktor, kiai haji, subhanallah. Ya,
itu yang dipasang di online itu tuh ya, yang nikah siri ya, maaf, nikah siri ala mereka kan gitu ya. Kalau nikah siri sebetulnya sisir ya secara sembunyi-sembunyi, sebutnya nikah yang gak sembunyi-sembunyi kan. Iya, nikah siri kemarin. Nah, ada misalkan walinya tapi nggak ada saksi, ya itu nggak sah. Ada saksi tapi nggak ada wali, ya itu nggak sah juga. Ini zaman sekarang ini masya Allah. Ada kadang-kadang saksi tapi saksinya saksi fasik. Ini menurut ulama tidak sah saksi fasik. Ya menurut kaum muktamad itu nggak sah saksi fasik. Waduh susah ya. Nah, wazina seperti zina, wanahwihi dan yang lain-lainnya itu adalah haram. Tolabul kaffi anil fa'li tolaban jaziman, memerintahkan mencegah, menahan diri, tidak melakukan mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan perintah yang pasti, itu namanya haram. Maka masuk ke dalam fikihnya adalah mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fa'lihi, sesuatu perkara yang diberikan pahala meninggalkannya dan disiksa mengerjakannya. Jadi mengerjakan zina haram, meninggalkan zina wajib. Ya, maka diberikan pahala meninggalkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak dan yang lain-lainnya contoh haram. Berbohong, ghibah haram termasuknya, namimah, saksi palsu haram, mencuri, minum minuman haram, gosok sama. Ya, kalau gosok itu terang-terangan. Ya, mencuri secara sembunyi-sembunyi itu namanya nyopet, copet kalau begitu. Ngerampok terang-terangan. Ya, kegosok. Mencuri. Haram. Ya, bagaimana diterangkan dalam kitab fikih. Nah, jadi haram ini adalah termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sesuatu ya dari yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang lain-lainnya wanahwihima dan yang lain-lainnya ya, selain daripada musyrik kepada Allah, selain daripada zina, seluruhnya yang diharamkan oleh agama. Kemudian selanjutnya adalah wal karoha, makruh. Makruh adalah tolabul kafi anil fani tolaban ghairu jazim, memerintahkan, menahan diri ataupun mencegah, perintah, larangan, ya, perintah untuk mencegah, anil fa'li dari mengerjakan sesuatu, tolaban ghairu jazimin dengan perintah yang ya tidak, maksudnya tidak kuat, ghairu jazim tidak kuat. Jadi perintah untuk mencegah dari sesuatu ya dengan perintah ataupun dengan larangan yang tidak kuat. Contohnya mana? Banyak sekali masalah-masalah makruh. Contoh qiraatil Qur'ani masalan fir ruku' wa sujud. Contoh seperti membaca Al-Qur'an umpamanya dalam ruku salat, dalam sujud salat. Ya, kalau misalkan salatnya salat berjamaah. Kalau salat sendiri sih nggak jadi masalah ya. Mau panjang juga, mau lama juga nggak ada masalah. Ya, tetapi kalau ketika makmum itu ketika sholat berjamaah, otomatis yang di belakang kita itu kan berbagai macam. Ya, ada orang yang sedang ada keperluan, ada yang sakit, ada yang ya masih kecil, ada yang doyan sholat, ada juga yang nggak doyan sholat gitu. Ya, jadi selaku imam itu harus tahu diri, maksudnya harus lihat situasi dan kondisi. Ya, maka seandainya dia kalau mau bacaan yang lama, surat-surat yang panjang, ya, yang lebih bagusnya dia izin dulu ke makmum. Ini sebelum sholat, hadirin, ini makmum jamaah sekalian, ya,
Gimana kalau saya nanti insya Allah surat yang pertama surat Yasin, surat kedua surat Kahfi, gimana? Cocok atau tidak? Ya misalkan tidak cocok, udah kuliah aja, jangan panjang-panjang. Ya, terkecuali kalau surat tersebut sudah maksur, sudah warid maksudnya. Itu mah ridho dan tidak ridho, suka atau tidak sukanya boleh. Contoh seperti sholat Jum'ah, bacaan pertama surat Sabihis, surat kedua hal ataka hadisul ghasiyah. Itu kan agak panjang juga, agak lama. Itu mah ridho enggak ridho si makmum harus terima. Kenapa? Karena itu adalah yang warid dari Kanjeng Nabi dan ada perintah. Ya, contoh seperti sholat subuh misalkan, sholat pertama alif lam mim tanzil sajadah. Yang kedua adalah surat Duhan misalkan. Itu suka atau tidak suka terima, karena itu adalah perintah dan warid daripada Rasulullah. Adapun selain daripada surat-surat yang warid itu, ketika dibaca dan makmum tidak rela, itu bisa jadi makruh. Ya, bisa jadi makruh. Terkecuali kalau santri makmum masurin. Kalau makmum masurin itu ya sudah, mau panjang mau pendek silakan aja. Seperti santri ngomong ke kiai, ya gak ada yang protes kalau santri mah. Biasa. Ya, masa santri protes sama kiai kewalat. Ini misalkan kiai baca Al-Qur'an saja, ya subuh Jumat, kiai nanti cuma besok mah jangan surat itu. Wah, kewalat. Tapi kalau makmum yang lain gue maksur, ya itu bisa makruh, bukan dapat pahala kitanya, makruh. Makruh karena memanjangkan sholatnya. Kenapa? Karena makmum itu harus, imam itu harus tahu diri gitu. Ya, terkecuali kalau di Mekah kan sudah sudah biasa. Madinah sudah biasa. Ya kalau sholat itu panjang, bacaannya itu ya panjang-panjang sudah biasa. Karena memang kalau orang sholat di Mekah itu, Madinah itu memang udah orang yang sudah doyan sholat kan gitu. Sudah doyan ibadah. Maka apapun yang dibaca oleh imam itu ya enak kan gitu, dinikmati. Tapi kalau di kita kan lain kan. Gitu. Imam baca surat Sabih saja di belakang udah dehem-dehemnya berapa kali. Ada lagi yang rukunya lama banget, sujudnya lama banget. Makruh kalau bagi imam. Ya. Terkecuali kalau udah yang warid, yang udah biasa, berapa? 3 kali. Rukunya baca 3 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Udah 3 kali. Atau 1 kali, cocok bagi si makmum. Karena cepat selesai. Ya. Ini kalau kita sholat tarawih ini sebentar lagi. Itu kalau sholat tarawih di Abuya Tidak Cadasari, itu kan malam sholat tarawihnya dari jam 11 sampai selesai 1 juz, dari sampai jam 2 malam. Itu santri nggak kuat, paling keluarganya aja gitu. Santri masing-masing bisa pindah lagi gitu. Dicaringin aja, waktu saya dulu santren itu dari mulai jam 8 sholat tarawih selesai jam 10, 2 jam. Karena yang bacanya itu kakek-kakek, tapi bukan apa lucu, biasanya apa PI gitu. Ya, itu lama bacaannya, pelan-pelan. Ya, tapi nggak ada yang protes. Nah, kenapa? Karena santri semua. Ya santri kalau dicapatin juga ya paling juga ngobrol, ujung-ujungnya ngobrol kan. Ya kan. Beda lagi dengan bapak-bapak mah. Ya. Nah kalau yang biasa ya biasa aja lah. Surat-surat yang udah langganan, paling surat Al-Haqqul Mutakasur sampai selesai dan mudah cara ngitungnya kan gitu. Surat Al-Haqqul Mutakasur selesai sampai surat Abad, ya udah pas 20 rakaat. Gitu. Nah ini seperti bacaan membaca Al-Quran umpamanya di dalam ruku sholat dan sujud sholat. Ini makruh hukumnya, makruh, ya, makruh, makruh.
bagusnya diisi dengan apa? Diisi dengan tasbih. Karena memang walid dari Rasulullah itu baca tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, seenggak-enggaknya 1 kali, 3 kali adnal kamal, ya. Mau 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali silakan. Kalau sendiri, tapi kalau sholat berjamaahnya, kalau sholat berjamaah mah 3 kali cukup atau 1 kali. Nggak dibaca juga nggak apa-apa, diam aja. Ya, karena hukum bacaannya sunnah hayat. Tapi kalau rukunya terlalu lama, sujudnya terlalu lama, ya, bagi sholat yang berjamaah dan makmumnya makmum ghair masyhur itu bisa jadi makruh. Ya. Makanya sholat ya biasa-biasa aja lah gitu, jangan terlalu lama. Tapi kalau mau lama silakan, harus sendiri. Ya, kayak dulu ulama-ulama salaf itu kalau sholat itu 2 rakaat aja sampai 2-3 jam. Ya, karena berdirinya itu lama, rukunya lama, jadi rukun-rukun yang panjang-panjang itu baca tasbihnya lama. Ya, ulama-ulama salaf dulu. Gitu. Karena dalam sholat itu ada rukun tawil, ada rukun qashir. Rukun tawil ya seperti berdiri, ruku, sujud, itu adalah rukun tawil, boleh dipanjang. Ada rukun qashir, rukun yang pendek-pendek seperti i'tidal, duduk di antara 2 sujudan, ya, bacaan tahiyat duduk tahiyat akhirnya, ya, setelah selesai baca tahiyat, baca sholawat, kemudian baca doa-doa yang maksud, silahkan. Ya, nah, begitu. Nah, seperti baca Al-Quran ketika ruku sholat, baca Al-Quran ketika sujud sholat, itu hukumnya makruh. Yang bagusnya, yang sunnahnya adalah baca tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kok kenapa kalau ruku subhana rabbiyal azim? Kalau sujud kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la? Itu ada hikmah. Diterangkan di dalam kitab Mi'anatul Thalibin juz awal. Ya, ada hikmahnya di situ. Kemudian yang kelima hukum agama adalah ibahah. Jadi tadi termasuk tolab, masuk kategori perintah, ya, masuk kategori perintah itu 4. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, dan yang keempat makruh. Kalau wajib adalah memerintahkan mengerjakan sesuatu dengan perintah yang kuat. Kalau nadab adalah memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu dengan perintah yang kurang kuat. Yang ketiga haram, memerintahkan melarang sesuatu, mencegah sesuatu dengan larangan yang kuat. Kemudian makruh, memerintahkan larangan, mencegah sesuatu ya dengan larangan yang kurang kuat. Nah, ini adalah sebetulnya ya masuk kategori usul fikih. Ya, masuk kategori usul fikih. Kemudian yang kelimanya adalah wa amal ibahah. Adapun ibahah boleh-boleh saja atau mubah. Ya. Jadi yang dimaksud ibahah di sini adalah kalamullahil muta'alliqu bi kauni syai' mukhayyaran fi fa'li wa tarki. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan sesuatu perkara yang boleh saja mengerjakannya dan meninggalkannya. Jadi ada pilihan, mau dikerjakan boleh, mau ditinggalkan juga mboten nopo-nopo. Ya, sekali nopo bersih. Ya, mboten nopo-nopo. Nah, itu ibahah. Ya. Maka di sini artinya adalah fahiya at-takhyir bainal fa'li wa tarki. Seperti boleh memilih antara dikerjakan dan ditinggalkan. Contohnya mana? Kan nikah, seperti nikah. Nikah itu silakan, mau nikah boleh, enggak nikah juga enggak apa-apa. Apalagi kalau zaman sekarang.
sangat diperbolehkan, kan begitu dalam kitab Qurratul Uyun. Tetapi nantinya ini dibagi lagi, tergantung situasi dan kondisi si pelakunya. Makanya nanti dalam hukum fikih itu, hukum nikah itu ya bisa sampai 5. Ada yang wajib nikahnya, ada yang sunnah nikahnya, ada yang haram nikahnya, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, ini bagaimana kalau yang wajib? Ya, yang seperti syahwatnya tidak bisa terbendung. Jangankan melihat perempuan, melihat apa, itu udah syahwatnya udah naik. Ngelihat ke bawah telanjang udah syahwatnya naik kan. Nah, kalau ini yang ukuran begini nih, ukuran begini wajib. Kenapa? Ditakutkan zina. Naudzubillah. Ya, apalagi kalau lewat tuh kemana tuh, ke Gerendeng ke sana itu jam 1, jam 2 subhanallah. Ya kan? Kata orang Sukabumi seong-seong. Ya, itu benar tuh. Kita lewat kemarin ke Sukabumi, di Masjid Sukabumi, jam berapa itu? Jam 1, subhanallah. Itu banyak. Ya, berbagai macam ukuran. Benar, kemarin kita ke Sukabumi, ya ke Selajambu. Berangkat itu setengah 11 sampai Sukabumi itu jam 2 malam. Ya, dalam rangka ya ziarah ke guru dan juga alhamdulillah ijazah. 1 kitab alhamdulillah diijazahkan. Bahkan 2 kitab diijazahkan. Itu Sukabumi di depan masjid. Masya Allah. Di depan masjid Sukabumi. Oh, itu sangat terkenal dari dulu. Kemarin aja pas itu mampir juga, pulangnya mana Masjid Agung itu Al Azom. Baru ternyata ya sama juga, cuma tidak terlalu itu. Maaf orang Gerendeng. Ya kan, itu tugas-tugas Anda untuk memberangkat. Wah. Benar, pas waktu kapan ya? Jam 1, jam 2 lewat ke situ, benar itu di pinggir-pinggir jalan. Masya Allah. Inilah negara kita. Yang lebih parahnya lagi sekarang mau dilegalkan. Naudzubillah min dari komitmen. Padahal seluruh agama itu mengharamkan terhadap perzinahan. Di dalam kitab Mawahibus Somad, Sarah Matan Zubat, ya diterangkan bahwa seluruh agama itu mengharamkan perzinahan. Sekarang mau dibikin satu tempat dilegalkan. Ya, apa enggak keblinger itu? Keramat Tunggal aja dulu susah payah. Ya, Gang Doli, maaf orang Surabaya, alhamdulillah dulu terkenal, sekarang kan udah mulai bagus kan gitu. Ya, sekarang kan mau dijadiin pusat batu akik kan begitu. Benar. Ya. Batu akik kok. Nah itu ibadah seperti nikah. Ya, makanya nikah itu nanti ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah. Ya, tapi kalau ukuran kita mungkin ya wajib semua kali ya. Nah, wajib semua. Buktinya alhamdulillah anaknya udah pada banyak. Nikah. Ada yang haram nikah, ada yang haram. Ya, contohnya mana? Ya, nikah haram. Dia hanya sebagai pemuas nafsu saja. Dia memberikan nafkah yang haram, itu nikahnya jadi haram. Bukannya tujuan ibadah, bukan tujuan untuk menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, ya hanya sebatas puas-puas saja, haram nikah. Atau untuk menganiaya ya perempuan, ya haram. Wanahwi himaj dan yang lain-lain. Mana lagi wal bai'i, jual beli. Jual beli ini termasuk yang mubah. Mau dagang kamu silahkan, mau tani kamu silahkan, mau karyawan kamu silahkan, kerja silahkan, nggak kerja silahkan. Ya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Maka salah satu caranya supaya pekerjaan mubah itu supaya menjadi ibadah, ini harus diniatkan untuk ibadah. Maka pekerjaan yang mubah ketika diniatkan untuk ibadah, dia bisa jadi ibadah. Seperti makan, minum, itu mubah. Mau makan silakan, nggak makan juga nggak apa-apa. Tetapi ketika dia makan dan niat untuk buat ibadah, maka makannya jadi ibadah. Walaupun banyak yang nggak jadi masalah. Ya, kata dulu itu cerita
ya. Punya guru saya Maulana Maghribi kan gitu. Jadi saya bela-bela itu kalau makan itu banyak banget. Ya, tapi jadi wali. Ya, makannya banyak tapi jadi wali. Kalau kita lain yang jadi wali cuman apa namanya perutnya doang gendut. Iya. Ya Allah. Saya bela-bela. Makanya tergantung niat pada waktu itu. Ya. Sama ketika kita kerja juga, tani juga, dagang juga, diniatkan untuk bekal ibadah, maka kerja kitanya dihitung ibadah. Tenaga yang kita keluarkan, keringatnya yang keluar dari badan kita untuk mencari nafkah, untuk bekal ibadah, maka itu dihitung ibadah. Makanya nggak sia-sia. Dengan adanya niat ini bisa jadi ibadah. Ya. Tetapi dengan jeleknya niat, walaupun ibadah, ya itu jadi siksa juga, jadi dosa juga. Makanya harus dengan bagus niat. Nah, maka ini adalah hukum taklif ataupun kitab taklif jadi 5. Ya, kalau kita ringkas itu terbagi 2, 1 tolak, yang kedua ibahah. Kalau kita rincikan 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Gitu. Dan yang keduanya hukum Allah ataupun hukum agama adalah kitab wadho. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah saja pada pertemuan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan tawasul dan sekalian penutupan untuk sementara agar bisa menutup bulan puasa. Dan insyaallah nanti ya bulan Syawal kita akan lanjutkan kembali. Maka khusus dari saya, jika ada kata-kata ataupun surat yang kurang jelas, penjelasan yang kurang jelas, saya mohon dituturkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan keberkahan umur dan rezeki, kita sampai ke bulan puasa dan bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan tawasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Ini apa ini? Ayo, sudah selesai. Terima kasih. Saya bawa ceng begitu di kamar sholat di kompan.